Ya, seperti biasa, di malam Selasa itu ada buku yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Nah, apakah buku itu? Buku adalah. Ya, bukunya ini masih sama. Rempah-rempah persaingan dan perebutan abad ke-16 yang membentuk dunia modern karya Roger Crowley. Sejarawan sekaligus penulis buku-buku bestseller ya. Nah, semoga aja tidak bosan untuk menyimak bacaan buku ini, karena buku ini sebenarnya akan memberikan kita pengetahuan mengenai bagaimana kemudian dunia modern terbentuk sejak abad ke-16 Masehi. Dan ini diawali dari bagaimana kemudian bangsa Eropa, terutama dua bangsa yang bersaing ya, Spanyol dan Portugis, melancarkan aksi apa ya istilahnya, ekspedisinya untuk mencari pulau rempah-rempah yang ternyata ada di Indonesia, yaitu di terutama Kepulauan Aru dan Maluku. Nah, dan itu menjadi perebutan yang luar biasa, sengit ya, di antara dua bangsa ini, sampai kemudian mereka juga melakukan upaya-upaya untuk manipulasi ya, memanipulasi peta dan banyak hal lagi, termasuk memanipulasi navigasi. Wow, segitunya ya mereka hanya untuk melindungi apa yang mereka klaim sebagai milik mereka. Dan sudah sampai bab ke-7 kalau tidak salah ya dari buku ini, benar nggak bab 7? Sudah bab 7 ya. Langsung saja saya akan lanjutkan pembacaan kita pada malam hari ini ke bagian berikutnya. Struktur komando mulai pecah. Kematian Carquizano, bagaimanapun kejadiannya, merupakan kehilangan yang serius. Kami menguburkannya di gereja yang kami dirikan, dan hanya Tuhan yang tahu betapa kami sangat merindukannya, karena dia adalah orang yang terampil dan berani dalam posisi yang dipegangnya. Tulis Urdaneta. Tak bisa dihindari lagi, terjadilah krisis kepemimpinan, perpecahan dan rasa takut akan kekerasan bersenjata saat dua individu mengajukan diri menjadi pemimpin. Adik Carquizano dan Fernando de Bustamante, yang selamat dari ekspedisi Magellan, yang beralih menggunakan suap. Suara-suara yang bertentangan makin nyaring. Akhirnya mayoritas suara menuntut calon yang netral, Fernando de la Torre, mualim yang memandu Santa Maria, dengan enggan menerimanya. Sumpah setia diucapkan oleh seluruh rombongan di Tidore dan Halmahera. Makin lama, kedua kelompok orang Eropa yang tadinya disambut dengan sangat gembira oleh para sultan di Kepulauan Maluku, mulai menjadi sumber pertikaian, meningkatkan konflik kesukuan dan antar pulau, memperbesar perselisihan antar kaum pribumi. Serangan sampan yang hanya diikuti oleh segelintir orang Spanyol atau Portugis bersenjata lengkap menyebabkan jumlah kematian besar di kalangan pribumi. Selama 15 tahun, orang-orang Iberia tersebut saling menyerang dan membunuh satu sama lain. Setiap agresi memicu respons, pengepungan kecil-kecilan, serangan dan serangan balik sepertinya tidak ada habisnya. Buku harian Urdaneta menjadi kabur. Pada banyak kesempatan lain yang belum saya sampaikan di sini, kami selalu bentrok. Banyak orang Kristen yang tewas dan terluka, orang Kastilia maupun Portugis, dan banyak orang Indian. Jika saya harus mencatat semua pertemuan dengan orang Portugis dan sekutu Indian mereka, serta kehancuran yang kami timbulkan di permukiman sekutu mereka, maka catatan ini tidak akan pernah berakhir. Tembakan senjata, pertumpahan darah, dan pengkhianatan. Perang itu menyeret seluruh pulau-pulau penghasil cengkih, permukiman di Halmahera, dan komunitas terpencil lainnya, yang penduduknya
memiliki kesetiaannya masing-masing. Urdaneta sering bepergian, turut serta dalam serangan sampan dan operasi pertahanan. Kadang-kadang pertempuran skala besar pecah, di mana dia secara rutin mengklaim kemenangan diperoleh kubu Spanyol. Pertempuran yang paling sengit adalah perebutan Pulau Makian, penghasil cengkih yang dulunya merupakan negara pemberi upeti pada Raja Tidore. Kubu Portugis telah menjarah pulau itu. Penguasanya, Kuisil Unar, memohon bantuan ke Tidore. Sadar bahwa kubu Portugis bermaksud menyerang pulau itu kembali, kubu Kastilia mempersiapkan pertahanan. 2 armada kecil sampan berhadapan di lepas pantai Halmahera. Karena gencar beredar rumor bahwa kubu Portugis mempunyai armada yang besar untuk menghancurkan Kuisil Umar, kami orang Kastilia mendapati diri kami berada dalam pertempuran sengit di laut, bersama dengan orang-orang Halmahera melawan orang Portugis dan tentara Ternate. Kami membawa 19 proa, sementara musuh memiliki 37 proa. Kami bentrok 2 liga dari lepas pantai Halmahera. Kami mulai saling membombardir satu sama lain sedemikian rupa sehingga perang berlangsung lebih dari 4 jam. Karena asap yang mengepul dari bubuk artileri dan pistol, kami tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi dengan jelas. Begitu pula halnya dengan orang-orang Indian yang akhirnya berhenti melemparkan tombak-tombak besar. Begitu banyak, sehingga menghunjam ke bumi bagaikan hujan deras. Ada sebuah proa yang membawa 40 pelontar tombak ini. Setiap orang Indian yang melontarkannya membawa 100 tombak, dan pertempuran tidak berhenti sampai kedua belah pihak telah menghabiskan seluruh amunisinya. Tetapi mereka melarikan diri. Kami ingin bertarung dengan tangan kosong dengan pihak lawan, tetapi mereka melarikan diri dan kami mengejar mereka untuk beberapa saat lamanya. Lalu kami berbalik untuk mengambil kembali tombak yang dilemparkan kedua belah pihak, dan kami pun kembali ke Halmahera membawa kemenangan. Banyak orang Indian yang tewas dan terluka di kedua belah pihak, dan juga orang Kastilia dan Portugis yang terluka. Di episode kali ini, Kuisil de Robes, Gubernur Pulau Ternate, orang yang paling berani dan paling ditakuti di antara seluruh orang Indian, terluka. Dia terluka 3 kali oleh tembakan senapan, panah, dan pukulan pada kepalanya. Terlepas dari klaim Urdaneta atas kemenangan berturut-turut yang diperoleh kubu Spanyol, situasinya tetap menemui jalan buntu. Kubu Portugis tidak dapat mengusir rival mereka. Kubu Spanyol tidak pernah bisa meraih kemenangan. Kemudian sekitar 20 Maret 1528 terjadi perkembangan baru. Kubu Spanyol dan suku pendukungnya menyerang permukiman pembangkang di Halmahera ketika mereka melihat sebuah kapal Eropa datang mendekat dari utara. Kami melepaskan 2 tembakan senapan lontak untuk melihat apakah mereka merespons, tetapi karena hari sudah hampir malam, mereka kembali ke tengah laut. Dari hal ini, mereka menyimpulkan kapal itu adalah kapal Spanyol. Karena jika itu adalah kapal Portugis, maka kapal itu mungkin akan melanjutkan perjalanan karena angin mendukung untuk lanjut menuju Ternate. Keesokan harinya, dipimpin oleh Alvaro de Saavedra Cerón, kapal itu datang bukan melalui selat, tetapi dari Meksiko atas perintah Gubernur Hernan Cortes. Di balik hal ini, terdapat rangkaian peristiwa mengejutkan yang dimulai sejak 2 tahun lalu. Apa kira-kira yang dimaksud oleh Roger Crowley dalam peristiwa ini? Kita akan
kupas lagi dengan melanjutkan ke bab berikutnya, bab 9. Oh, jadi tadi di bab 8 ya. Tapi sebelumnya saya mau menyapa terlebih dahulu yang sudah ikutan mampir di live TikTok saya. Ada sebentar, Almirawa, bener ya. Terus ada Eli Susparwatin. Ada juga tak kelihatan betul ya. Kurang terang. Oke deh. Nah, sudah terang. Oke, ada usaha mandiri Arjuna Srikandi, Saturasi, kemudian ada Queen Cancer Rofi, akun sembarangan, terus Kilat Buana, ST Fashion, Kemal Pahlevi, dan lain sebagainya. Terima kasih sudah berkenan hadir menyapa ya di live TikTok. Sapa juga yang sudah gabung di 08554 apakah ada? Belum ada. Ditunggu ya responnya di 08554 Nah, sambil saya akan lanjutkan, tapi nanti kita dengar dulu deh satu lagu dari Kotak untuk saya hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini menuju ke menit ke-50, tinggalkan pukul 19 waktu Radio Kota Batik. Tetap di sini di Serbuk Senin Berbuku.